Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai HRM proses. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Rigi Tajab dari jurusan Teknik Industri UPH Angkatan 2019. Pertama-tama, saya akan membahas mengapa HRM itu penting. Nah, HRM penting karena tiga hal. Yang satu ialah sumber keunggulan kompetitif yang signifikan seperti yang telah disimpulkan oleh berbagai penelitian. Yang kedua, HRM merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Dan yang terakhir, secara organisasi memperlakukan orang-orangnya ternyata berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Tampilan pada layar menunjukkan 8 aktivitas dalam proses ini. Nah, 3 kegiatan pertama memastikan bahwa karyawan yang kompeten diidentifikasi dan dipilih. 2 berikutnya melibatkan menyediakan karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan up to date. Dan 3 terakhir memastikan bahwa organisasi mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja tinggi. Nah, yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang mampu di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Melalui perencanaan, organisasi menghindari kekurangan dan kelebihan yang tiba-tiba. Nah, perencanaan SDM ini memerlukan dua langkah. Yang pertama, menilai sumber daya manusia saat ini. Manajer memulai perencanaan SDM dengan menginventarisasi karyawan saat ini. Nah, inventarisasi ini biasanya mencakup informasi tentang karyawan seperti nama, pendidikan, pelatihan, pekerjaan sebelumnya, bahasa yang digunakan, kemampuan khusus, dan keterampilan khusus. Yang kedua, memenuhi kebutuhan SDM masa depan. Kebutuhan SDM masa depan ditentukan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi. Permintaan untuk karyawan dihasilkan dari permintaan akan produk atau layanan organisasi. Contoh yang saya ambil ialah pada PT Paragon yang ketika membuka lowongan pekerjaan tentunya mendapat kriteria dan syarat-syarat yang harus dilalui. Seperti pada bagian supply chain, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah berasal dari jurusan teknik industri. Setelah itu dibutuhkan CV untuk mengetahui nama, pendidikan, pengalaman, dan lain-lainnya. Selanjutnya ialah recruitment dan recruitment. Recruitment, beberapa organisasi memiliki pendekatan yang menarik untuk menemukan karyawan. Jika ada lowongan karyawan, manajer harus menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui analisis pekerjaan untuk memadu mereka dalam perekrutan, yaitu menemukan, mengidentifikasi, dan menarik pelamar yang cakep. Contohnya yaitu masih lanjutan pada PT Paragon yang setelah melamar mengumpulkan CV, manajer akan melihat-lihat dan mencari informasi yang melamar pada perusahaan, seperti melihat-lihat sosial medianya, dan lain-lain. Selanjutnya, recruitment. Pendekatan lain untuk mengendalikan pasokan tenaga kerja adalah recruitment, yang bukanlah tugas yang menyenangkan bagi manajer manapun. Nah, pilihan recruitment ditunjukkan pada terdapat berbagai macam pilihan recruitment, yaitu diantaranya adalah pemecatan, PHK, atrisi, transfer, pengurangan minggu kerja, pensiun dini, dan pembagian pekerjaan. Lalu, selection atau pilihan. Setelah memilih kumpulan kandidat, step selanjutnya dalam proses HRM adalah menyeleksi, yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi syarat dan kriteria untuk pekerjaan tersebut. Seleksi melibatkan memprediksi pelamar mana yang akan berhasil jika dipekerjakan. Pada layar, setiap keputusan pemilihan dapat menghasilkan 4 kemungkinan hasil, 2 benar dan 2 kesalahan. Sebuah keputusan benar ketika pelamar diprediksi berhasil dan terbukti berhasil dalam pekerjaan, atau ketika pelamar diprediksi tidak berhasil dan tidak dipekerjakan. Penekanan utama dari setiap aktivitas seleksi harus mengurangi kemungkinan kesalahan penolakan atau kesalahan penerimaan sambil meningkatkan kemungkinan membuat keputusan yang benar. Manajer melakukan ini dengan menggunakan prosedur seleksi yang valid dan dapat diandalkan. Alat seleksi yang paling terkenal meliputi formulir aplikasi, tes tertulis, dan simulasi kinerja, wawancara, investigasi latar belakang, dan dalam beberapa kasus, lalu ujian fisik. Contoh yang saya ambil adalah pada PT Paragon yang telah mendapatkan kandidat, beberapa kandidat akan diseleksi yang mana yang paling memenuhi kriteria. Pertama-tama mungkin bisa dilihat melalui CV yang telah dikumpulkan. Setelah itu kandidat akan dipanggil untuk mengikuti proses seleksi berikutnya, yaitu interview. Selanjutnya ialah orientasi. Seseorang yang memulai pekerjaan baru membutuhkan jenis pengenalan yang sama untuk pekerjaan dan organisasinya.
Pengenangan ini disebut orientasi. Ada dua jenis orientasi, yaitu orientasi unit kerja dan orientasi organisasi. Orientasi unit kerja membiasakan karyawan dengan tujuan unit kerja, menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada unit kerja. Sedangkan orientasi organisasi memberitahu karyawan baru tentang tujuan, sejarah, filosofi, prosedur, dan aturan perusahaan. Ini juga harus mencakup kebijakan SDM yang relevan dan bahkan mungkin tur fasilitas. Contoh yang saya ambil ialah masih pada PT Paragon yang sudah terpilih akan dibantu untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan mulai dari budaya sampai aturan-aturan perusahaan. Bahkan akan diajak keliling perusahaan untuk melihat-lihat fasilitas yang ada di perusahaan. Lalu selanjutnya ialah training. Pelatihan karyawan merupakan kegiatan HRM yang penting. Kesalahan atau kecelakaan yang sering terjadi pada proses bekerja terjadi dikarenakan kurangnya pelatihan. Harus dilakukan pelatihan agar mengurangi dan mencegah risiko kerja. Nah, tampilan ke-1 ini menjelaskan jenis-jenis utama pelatihan yang disediakan oleh organisasi, yang terdiri dari tipe general dan tipe spesifik. Setelah itu, tampilan kedua memberi deskripsi tentang berbagai metode pelatihan tradisional dan berbasis teknologi yang mungkin digunakan manajer. Yang tradisional terdiri dari on-the-job, job rotation, mentoring and coaching, experiential exercise, workbook, manuals, dan classroom lectures. Sedangkan yang berbasis teknologi bisa dipelajari melalui CD, DVD, dan lain-lain, atau video conferencing, bahkan e-learning. Contoh yang akan saya ambil adalah pada PT PLN, karyawan yang bagian memperbaiki listrik dan memasang kabel. Nah, sebelum PT ini mempekerjakan karyawannya langsung, PT ini tentunya akan melakukan training pada karyawan-karyawan tersebut agar terhindar dari kecelakaan kerja ataupun kesalahan kerja lainnya. Dan terbukti bahwa pelatihan pada pekerja PT PLN ini berpengaruh positif pada kenaikan kinerja karyawan. Selanjutnya ialah compensation and benefit. Kompensasi diartikan sebagai imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Sedangkan benefit adalah pemberian tambahan di luar kompensasi dari perusahaan terhadap karyawannya. Nah, benefit biasanya bersifat non-tunai dan ditujukan untuk menunjang kesejahteraan individu maupun keluarga karyawan. Contoh yang saya ambil ya pada PT Sanken yang memberikan imbalan berupa gaji. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan benefit untuk karyawan seperti diberikan fasilitas berupa mobil, uang tol yang dibayari, dan bensin yang dibayari oleh perusahaan. Selain itu, karyawan juga diberikan jaminan kesehatan oleh perusahaan. Lalu pada slide ini ditunjukkan cara manajer apa yang menentukan gaji dan tunjangan. Bisa dilihat seperti how large is the organization, how profitable is the business, where is the organization located, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ialah career development. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Peningkatan status dapat berupa jabatan atau berupa golongan kepangkatan, mulai dari yang paling bawah atau posisi saat sekarang sampai pada posisi yang paling tinggi. Contohnya ialah pada karyawan yang baru mulai masuk pada perusahaan yang menjabat sebagai karyawan biasa. Nah, ketika karyawan sudah semakin bagus kerjanya dan sudah lama menetap pada perusahaan tersebut, karyawan tersebut posisinya itu bisa naik, bisa menjadi manajer atau ke tingkat-tingkat lainnya. Berikut ini merupakan referensi yang saya pakai untuk membuat video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.